Ini adalah salah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, Pembungkaman. dan ini sebenarnya melanggar hukum. Menurut hemat Waduh, saya, melanggar apa yang hukum. terjadi Yang kalian terhadap nggak melanggar hukum gitu. Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Fadila, ini Hah, adalah salah satu bentuk pembungkaman ya, terhadap pembungkaman. suara-suara kritis. Menghimbau teman saya Pak Jokowi, ya, Anggap supaya teman pula mungkin sekarang ya. lebih elok, lebih arif, Widih, memberi contoh kepada ngaku-ngaku masyarakat supaya teman tidak sekarang. melanjutkan laporannya, supaya orang tetap Enak. bangga. Itu Pak Jokowi bergerak, sekarang mulailah narasi-narasi dimunculkan kembali. Salah satunya oleh Abraham Samad. Ya dibilang Pak Jokowi kriminalisasi lah, membungkam pendapat kritis. Itu paling bisa nih orang-orang ini ya. Terus framing. Iya. Kata Bapak Abraham Samad, kebebasan berpendapat itu dilindungi oleh konstitusi. Betul. Sangat betul, Pak. Tapi kebebasan berpendapat tidak yang kebablasan. Presiden Prabowo Subianto tidak membiarkan anak-anak bangsanya diadu domba oleh karena persoalan-persoalan yang tidak jelas ini. Adu domba. Kalian yang ngadu domba, yang kuar-kuar. Dan hari ini alhamdulillah dilaporkan di Polda Metro Jaya ya. Polda Metro Jaya, alhamdulillah. Waduh, Kenapa? alhamdulillah masuk ke 31031. Ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya hadapi, gitu, ya. Karena Sampai saya di depan pegang, media. ya, keilmiahan. Mengatakan dia sudah menjadi wali kota 2 kali, gubernur sekali, dan presiden 2 kali. Ada verifikasi faktual di dalam persyaratan administratif soal pendidikan. Verifikasi faktual itu antara prasyarat itu kalau nggak ada nggak boleh loh ya. Hari ini ada kaum akademisi atau praktisi hukum yang tidak mengerti terus memaksakan kehendak bahwa berbicara ijazah palsu Pak Jokowi, ijazah palsu, berarti ini bodoh bin tolil. Berarti Ya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Di sini ada Abraham Samad yang membuat statement, ya kan. Alasan Abraham Samad minta Jokowi tak lanjutkan laporan soal tudingan ijazah palsu. Panik kan? Ya panik dong, ya kan? Karena udah jelas ya, mereka-mereka yang dilaporkan oleh Pak Jokowi pasti ya dinyatakan akan masuk. Nah, tapi di sini Abraham Samad mengatakan ya kalau boleh Pak Jokowi jangan lanjutkanlah laporannya, ya kan, ini bentuk pembungkaman. Mengkritik gitu, ya kan. Kok baru sekarang bilang gitu, ya kan, setelah kalian memfitnah Pak Jokowi, menyerang Pak Jokowi sudah bertahun-tahun ya. Sekarang setelah Pak Jokowi melaporkan semua ini ataupun tentang tudingan ijazah palsu, ya kalian malah panik gitu, ya kan. Meminta Pak Jokowi untuk jangan lanjutkan laporan Pak Jokowi. Oh, kata netizen, enak aja, gas Pak Jokowi. Iya, ya kan, enak aja, ya kan, setelah kalian bertahun-tahun memfitnah Pak Jokowi, mencaci maki Pak Jokowi, ya kan, menyerang Pak Jokowi. Setelah Pak Jokowi melaporkan kalian, ya kalian malah panik dan meminta Pak Jokowi untuk, ya bisa dibilang jangan dilanjutkan, mencabut laporan Pak Jokowi. Kan aneh, ya kan. Bukankah pernah dikasih waktu untuk jangan lagi buat kecoh gitu, kan, jangan ungkit-ungkit lagi soal ijazah palsu, malah kalian bongkar lagi, ya kan, lanjut lagi. Ya inilah yang kalian mau, dan kita sebagai pendukung Pak Jokowi memang sangat gembira gitu, ya kan, senang karena Pak Jokowi baru pertama kali melaporkan orang gitu, ya kan. Ya mungkin Pak Jokowi sewaktu jadi presiden ya nggak bakalan mau gitu, ya kan, melapor-lapor gitu, ya kan, karena Pak Jokowi ngerti, paham, karena yang dilaporkan ya rakyatnya sendiri, ya nggak mungkin lah Pak Jokowi akan melaporkan sewaktu Pak Jokowi menjabat. Nah sekarang Pak Jokowi adalah rakyat biasa, ya terima aja lah, ya kan. Oke, lanjut kita simak video ini, pernyataan dari Abraham Samad dan ya Roy Suryo juga, katanya syukur ya Pak Jokowi masuk perangkap, katanya. Ada si Tompel juga ya bilang gitu, ya kan. Oke, lanjut, ini dia videonya. Ini adalah salah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum. Menurut hemat saya, apa yang terjadi yang kalian nggak melanggar hukum gitu. Mas Roy Suryo,
Rismon, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis. Dan ini sebenarnya melanggar hukum. Karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Emang mereka menyuarakan kritik gitu ya? Jokowi melaporkan kan mereka mitnah ijazah palsunya ke Polda. Nah, berarti Presiden Jokowi melakukan pembungkaman gitu, Bang? Iya, jadi lucu. Presiden Jokowi ini bukan rakyat biasa ya. Dia mantan presiden yang 2 periode. Oleh karena itu dia harus bertindak sebagai seorang negarawan. Tindakan seorang negarawan itu haruslah bisa diteladani, harus bisa dicontoh. Dan tindakannya itu harus memberi nuansa kearifan dan kebijaksanaan. Oh, maunya kalian Pak Jokowi difitnah, dicaci maki. Tidak elok rasanya Pak Jokowi diam gitu. Pak Jokowi melaporkan Roy, Rismon, Tifa, dan Fadila. Karena maunya apa yang disampaikan apa? orang-orang ini adalah salah satu bentuk kritik yang membangun, yang konstruktif. Bukan pernyataan-pernyataan yang sifatnya destruktif. Jadi kalau pernyataan yang sifatnya destruktif menimbulkan huru-hara, dan huru-hara itu betul terjadi, itu yang bisa dilaporkan. Kalaupun cuma potensi huru-hara, itu juga orang nggak boleh dilaporkan. Oleh karena itu menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya, supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Oh, disuruh diam aja gitu Pak Jokowi difitnah. Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya. Kalau Pak Jokowi membuat atau meninggalkan legasi yang bagus, maka diingat. Tapi kalau Pak Jokowi meninggalkan legasi yang tidak elok, yang memalukan, maka orang tidak akan pernah mengingat. Alah, gitu. Cocok kalian. Jadi aja sebaiknya ya. laporan ini tidak dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Ataupun kalau Pak Jokowi bersikeras melanjutkan laporan ini, maka seharusnya, lagi-lagi seharusnya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, tidak punya dasar untuk menindaklanjuti laporan ini. Karena pertama saya lihat ya, laporan itu pasal-pasal yang ditujukan itu tidak tepat. Ya, kira-kira seperti itu. Sebagai orang yang lama berkecimpung di dunia hukum dan sebagai orang yang punya latar belakang penegak hukum. Itu kira-kira. Begitu Pak Jokowi bergerak, sekarang mulailah narasi-narasi dimunculkan kembali. Salah satunya oleh Abraham Samad. Ya, dibilang Pak Jokowi kriminalisasi lah, membungkam pendapat kritis. Itu paling bisa nih orang-orang ini ya. Terus framing. Iya. Padahal kita sama-sama tahu gitu, yang memulai siapa, yang cukup sabar selama ini siapa. Dan ketika Pak Jokowi bertindak, bingung semua. Ini informasi A1 pasti terpidana itu, ya minimal 4 nama. Yakin. Termasuk Dr. Tifa ya. Jadi apa yang selama ini saya sampaikan masuk ya ke jaringan Pak Jokowi, dan Tifa adalah satu target yang memang nggak bisa lepas. Bisa lepas. Ini bukan kriminalisasi, tetapi ini membungkam orang-orang yang kurang ajar. Ya. Kenapa saya bilang kurang ajar? Karena mereka inilah ya menjadikan isu besar tertutup yang seharusnya kasus Pertamina dituntaskan, pagar laut, dan kasus-kasus lainnya yang memang itu lebih penting tertutup oleh orang-orang ini. Karena apa? Karena mereka ini selain untuk kepentingan dirinya, ya, karena ada mobilisasi dana yang masuk untuk menggerakkan ini, ya, mereka juga sedang menguatkan pondasi kelompoknya, gitu. Ya. Saya pikir memang ini harus dituntaskan oleh Pak Jokowi. Ya, dan saya tidak menduga
Pak Jokowi langsung turun memencet tombol ya ke Polda. Saya pikir laporan-laporan dilakukan oleh saya pendukung Pak Jokowi ya, seperti Forum Peradi dan lain-lain. Tetapi cukup mengejutkan ketika Pak Jokowi turun langsung ke Polda dan melaporkan. Ya, Sekarang bingung kan? kaget juga guys. Sekarang apa nanti? Mereka akan berteriak ini kriminalisasi, orang Pak Presiden ke-7 itu udah jadi masyarakat biasa kok. Ya, Jadi harapan mereka kan head to head melapor lah Pak masyarakat Jokowi. lawan masyarakat sekarang. Ya rasain sendirilah kalian. Makan rasain. tuh. Kata Bapak Abraham Samad, kebebasan berpendapat itu dilindungi oleh konstitusi. Betul. Sangat betul, Pak. Tapi kebebasan berpendapat tidak yang kebablasan sampai menghina orang, ya, memfitnah orang, apalagi mencemarkan nama baik orang, Pak. Iya. Ya, nggak usah bodohi masyarakat, Pak. Ya, masyarakat itu udah pada pinter-pinter. Ya benar. Sekarang sudah berubah dan kita harapkan ini dia. presiden baru kita, Presiden Prabowo Subianto tidak membiarkan anak-anak bangsanya diadu domba oleh karena persoalan-persoalan yang tidak jelas ini. Ini kan pasti berlarut ya. Oh iya. Strategi apa sih yang dilakukan? Nggak ada strategi apa-apa. Strateginya hanya berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan terima kasih atas dukungan masyarakat. Itu aja. Udah pasrah Nah, aja. tadi saya Ini lagi si Tompel. dapat info dari Pak Roy Suryo dan ini memang yang kita harapkan. Yang apa bisa punya legitimasi untuk melaporkan itu ya hanya saudara Joko Widodo sendiri. Memang di pasal 310 dan 311 KUHP baik pencemaran ataupun fitnah itu bisa kena pidana. Tapi pelakunya yang melapor harus korban, harus saudara Joko Widodo. Dan hari ini alhamdulillah dilaporkan di Polda Metro Jaya ya. Polda Metro Jaya, alhamdulillah. Waduh. Kenapa? Alhamdulillah masuk Pertama 310 311 KUHP ancamannya cuma 4 tahun. Jadi nggak akan ditahan. Jadi kita terus berjuang, setiap sidang kita penuhi peradilan. Siap atau siap? Oh, gitu ya. Kita Gaya-gaya ramaikan mereka. setiap pemeriksaan. Siap? Kita Gaya-gaya ramaikan FBI semua kayak gitu proses lah. pendampingan di kepolisian. Siap? Jadi cakep kalau Pak Jokowi mau lapor langsung, gentle itu. Karena sebelumnya saya sebut Pak Jokowi ini pengecut. Kenapa pengecut? Mengadu domba rakyat, saling lapor, dia sendiri yang punya ijazah nggak mau bikin laporan. Pengecut itu. Nah, kenapa saya Kalian yang suka ngadu dia domba laporan? rakyat. Karena dia akhirnya harus menunjukkan ijazah palsunya, gitu loh. Karena kalau Kalian dia bisa tertawa lapor, sekarang, ya. legal standingnya, kalau itu dianggap fitnah, maka dia harus menunjukkan ijazah aslinya, bukan hanya kepada penyidik, tapi kepada persidangan, kepada kami, kepada ahli yang dilaporkan, kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan ini yang kita tunggu-tunggu, masuk tuh barang, ya kan? Aduh, masuk tuh. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya hadapi, gitu. Ya, karena saya pegang, ya, keilmiahan. Anda boleh berbohong terhadap di Indonesia ini, ya, orang-orang yang mendukung Anda, tetapi Anda tidak bisa berbohong tentang teknologi evolution. Sidang apa? Katanya, Sidang ya. ijazah palsu Kita dengar sama ya. lawan prestasi SMP. Ini dari kantor PDIP nih. Pak Jokowi, Pak, tergugat. Sidangnya perdana hari ini di Solo. Ya, sidang gugatan. Ya, faktor hukum silakanlah ya. Tetapi sekali lagi saya telah mengatakan kan, saya tidak dalam rangka Pak Jokowi tidak perlu membuktikan ijazahnya asli. Ya. Yang menggugat itu buktikan bahwa ijazah itu palsu. Kan itu. Jangan menuntut Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Buktikan bahwa itu ijazah palsu. Nah, saya mengatakan dia sudah menjadi wali kota 2 kali, gubernur sekali, dan presiden 2 kali. Ada verifikasi faktual di dalam persyaratan administratif soal pendidikan. Verifikasi faktual itu antara prasyarat itu kalau nggak ada nggak boleh loh ya. Itu diverifikasi ke lembaga-lembaga terkait. Kalau pendidikan ijazah SD, SMP, SMA, Dirjen Pendidikan Dasar Menengah ya, dan atas. Kalau universitas, Dirjen Pendidikan Tinggi. Apa yang pernah mengatakan ijazah itu asli? Ya lembaga-lembaga ini.
Gitu loh. Buktikan kepada yang menuduh palsu, kepada instansi-instansi ini untuk mengatakan kenapa dulu sampai ada pelantikan Presiden Jokowi, Gubernur Jokowi, dan Wali Kota Jokowi. Karena itu prasyarat, termasuk KTP saya ini kalau palsu, saya nggak bisa jadi anggota DPR. Ada verifikasi administrasi, ada verifikasi faktual. Maka yang memang menuduh Jokowi itu ijazahnya palsu, instansi-instansi yang pernah mengatakan ini asli harus digugat. Jangan meminta Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Yang menggugatnya bisa membuktikan bahwa ijazah itu palsu. Saya kira begitu ya. Sejak Par 2 dinaikkan, saya lalu dikontak teman-teman saya satu angkatan dari kampus, bahkan beberapa yang masih mengajar di kampus UGM ya. Dan kami saling sharing banyak hal, dan itu makin dipicu oleh munculnya ijazah sahabat saya yang juga viral seperti yang ada di layar ini ya. Ini di viral dibandingkan dengan ijazah Pak Jokowi, lalu dipertanyakan, loh kenapa tanggalnya beda, tanggal ijazahnya beda ya. Nah, saya kaget karena nama pemilik ijazah itu adalah sahabat saya, teman seangkatan saya, dan termasuk teman dekat saya selama di kampus. Jadi saya langsung kontak dia. Pertama saya tanya, ini benar ijazahmu yang beredar? Ya, dijawab oleh beliau, kelihatannya benar itu ijazah saya, Ir. Tapi kamu yang serahkan ijazah ini? Oh tidak, ijazah saya masih di tangan saya. Jadi dia tidak pernah menyerahkan ijazahnya kepada siapapun untuk diviralkan. Apa artinya itu? Artinya ada orang yang menaikkan ijazahnya, melakukan rekayasa, menaikkan ijazahnya dengan maksud-maksud tertentu. Dan ini bisa menjadi indikasi bahwa sangat mungkin ijazah Pak Jokowi yang selama ini beredar itu juga memang sengaja dinaikkan orang dengan maksud-maksud tertentu ya, dan bukan berasal dari Pak Jokowi sendiri ya. Sehingga saya pernah katakan ya, seluruh analisis yang dipakai, yang dilakukan terhadap ijazah Pak Jokowi yang viral itu sebenarnya tidak bisa dijadikan referensi apapun ya, selama tidak dibuktikan bahwa itu berasal dari Pak Jokowi sendiri ya. Ya, benar. Nah, di Part 2 saya juga sudah usulkan supaya Pak Jokowi mempidanakan para pemfitnah ini ya. Buat saya itu pemfitnah ya, buat Rocky Gerung bukan ya. Mempidanakan. Nah, saya lihat ini sudah dilakukan. Mungkin bukan karena seruan saya ya, mungkin seruan dari orang-orang penasihat di sekitar dia, bisa saja. Tapi paling tidak itu sejalan dengan seruan saya. Nah, saya sangat mengharapkan proses ini berjalan dengan benar dan baik ya. Proses pengadilan bila perlu dibuka ke publik ya. Dan ini saatnya Pak Jokowi atau orang-orangnya ya menunjukkan ijazah aslinya. Saya harapkan pengadilan memerintahkan itu. Ijazah asli Pak Jokowi harus ditunjukkan di pengadilan itu. Dan kalau belum cukup, UGM pun sebaiknya dipanggil di pengadilan untuk menunjukkan bukti-bukti pendukung Pak Jokowi sebagai alumnus itu. Kabarnya Pak Jokowi sudah melaporkan orang-orang yang menuduh ijazahnya palsu ya. Wah, itu masuk barang bro, masuk barang. Percaya deh ya. Karena sejauh ini mereka yang menuduh palsu itu aslinya juga belum lihat dan tidak membuktikan aslinya yang mana ya. Seperti itu barang pada masuk itu, barang masuk itu, yakin dia masuk. Makin ijazah masuk, palsu. Ya. Akhirnya Jokowi sendiri harus turun tangan ke polisi. Bayangin gini, kamu dituduh pakai ijazah palsu, diomongin di media terus, diviralkan, diputar ulang. Lama-lama orang mulai lebih berani dan percaya. Beliau turun tangan langsung ke Polda Metro Jaya, enggak pakai utus orang. Bukan pengacara, langsung datang sendiri. Katanya, ya, aduan memang harus saya sendiri datang. Itu kalimat sederhana, tapi maknanya dalam. Ini soal kehormatan. Ini bukan sekadar stigma. Ini pembegalan karakter. Stigma itu seperti tetesan air. Setetes demi setetes, nggak terasa. Tapi kalau ditetesin terus ke batu, lama-lama bisa berlubang. Itulah bahayanya. Ibarat kebohongan yang diulang-ulang dan jadi dianggap benar. Kita ini hidup di zaman di mana screenshot lebih dipercaya daripada fakta. Di mana akun fake bisa menjatuhkan reputasi asli. Jadi, pertanyaannya sekarang,
Kalau presiden ke-7 aja bisa dipersoalkan, kita yang rakyat kecil ini punya pertahanan apa? Kalau kamu juga gerah dengan stigma yang terus diviralkan, kalau kamu juga capek melihat nama orang dihancurkan demi konten, tekan like-nya sekarang. Follow saya, kita lawan bareng-bareng budaya fitnah. Saya bukan buzzer, saya rakyat biasa, tapi saya muak jadi penonton. Saatnya bersuara. Iya. Gue ngeliat gerakan-gerakan ini kayaknya orang-orang kumpulan, jadi kumpulan segerombolan orang bodoh gitu loh. Segerombolan orang blow on dia yang memaksakan kehendak gitu kan, yang mengatasnamakan orang-orang kaum akademisi gitu. Jadi kan gue udah bilang berkali-kali, jangan dipaksakan. Jokowi pakai ijazah itu tuh udah dari dulu, dari tahun jebot, dari sebelum jadi wali kota, ya kan? Kalaupun itu benar palsu, yang malsuin siapa? Ya kan? Kalaupun memang yang itu benar palsu, ya, bagaimana cara malsuinnya? Kenapa UGM bisa mengakui ijazahnya Jokowi? Kenapa rektor loh? Bagi kami kaum akademisi, rektor itu sakral loh. Kalau statement dari rektor, apalagi minimal dari warek ya, kalau bicara begitu, wah, dekan juga ikut berbicara. Waduh, Pak, itu sakral banget bagi kaum akademisi, Pak. Gitu loh. Tetapi kalau seandainya hari ini ada kaum akademisi atau praktisi hukum yang tidak mengerti terus memaksakan kehendak bahwa berbicara ijazah palsu Pak Jokowi, ijazah palsu, berarti ini bodoh. Bodoh bin tolil. Berarti UGM mengatakan bahwa siapa yang tanda tangan di ijazah Jokowi adalah sah. Apalagi karena hukum pidana itu konstruksi seperti ini. Kalau seandainya ijazah itu dianggap palsu, yang melaporkan itu haruslah orang yang punya tanda tangan dalam ijazah itu. Bukannya si cecoro-cecoro ini. Ngapain cecoro itu ikut-ikutan ribut sampai mau ngepung rumah Jokowi? Kan bodoh bin tolil gue bilang. Gitu loh. Lagian juga kan kalau namanya ijazah itu udah terbit dari tahun berapa itu sampai sekarang udah berapa puluh tahun, masa kadaluarsa perkara itu ada. Kalau mau diterapkan pasal pemalsuan 263, ancaman hukumannya hanya 6 tahun. Gitu loh. Katakanlah 10 tahun paling lama, tapi kan masa kadaluarsa ada. Kalau memang benar 10 tahun, karena itu masuk kaitan dengan dokumen otentik kan. Tetapi kan yang menuntut itu atau melaporkan itu harusnya UGM dong. Lah UGM-nya aja adem ayem aja, ya kan, rektornya, dekannya, apa segala. Lah ini kenapa kelocok-kelocok pada ribut? Ya, ini kan bikin stabilitas nasional terganggu. Makanya harapan saya ya, kepada Pak Prabowo, Presiden Pak Prabowo, tolong tegas lah, kita udah gregetan banget gitu loh. Pak Prabowo tolong tegas lah, jangan sampai di podium aja gahar gitu kan, tapi penerapannya nggak gahar gitu. Gue maunya Pak Prabowo tegas gitu. Jadi yang begini tangkepin aja gitu loh. Yang berbicara masalah HAM lagi begini, ini masalah kepentingan bangsa. Kalau si provokator-provokator ada di bumi pertiwi ini, akan hancur tatanan negara ini. Kita lagi berkembang, lagi merayu investor untuk investasi ke Indonesia. Tahu-tahu ada manusia segerombolan manusia cacat begini kan, menurut gua cacat otaknya gitu loh. Yang berpikiran jelek kepada Pak Jokowi, ini cacat, merupakan kecacatan pemikiran dari beberapa orang yang akhirnya kan, bayangkan aja di situ kan, yang gue lihat tuh orang yang demo-demo itu kan ada profesor, ada doktor, ada kaum akademisi, dan diprovokasi oleh emak-emak yang nggak jelas gitu loh. Kan gue bilang ini kampungan banget sih, negara sebesar ini harus ngurusin orang-orang kampung kayak begini gitu loh. Kenapa nggak dibuang aja ke laut terluar sana gini, khusus orang-orang goblok di sini tinggalnya, jangan nyampur sama orang-orang Indonesia yang pinter gitu loh. Maksud gue tuh Pak Prabowo tuh tegas gitu. Coba bikinkan program, bikin rumah bagi orang tolol gitu, di pulau terluar. Jadi ada bahasanya, dan lu kartu-kartu tolol ditulisin. Warga negara Indonesia yang tolol tinggalnya di luar, yang bagus tinggal di dalam kota gitu. Jadi jangan nyampur sama kita yang pintar, jadi ribet gitu loh. Jadi ngancurin negara ini dengan perlahan-lahan lama-lama gitu. Waduh. Kali ini aku setuju dengan pernyataan Bang Firdaus ya guys. Aduh, pengen ketawa gue ya guys. Aduh, harus diasingkan. Tolol sama tolol gitu. Aduh, ya Abraham Samad ya. Abraham Samad. Ketika ya Pak Jokowi melaporkan tentang isu ijazah palsu ini ya kan, mereka ataupun teman-teman mereka yang akan yang sudah dilaporkan gitu ya kan, Abraham Samad membela, meminta Pak Jokowi untuk bisa dibilang tarik laporannya. Kan aneh ya kan. Maunya mereka ini ya Pak Jokowi difitnah, ya Pak Jokowi dicaci maki, Pak Jokowi di apa-apain lah gitu ya kan. Maunya Pak Jokowi itu harus dia tetap sabar gitu, seperti sewaktu masih jadi presiden gitu ya kan.
walaupun dikatain bajingan tolol oleh Rocky Gerung ya kan, harus diam gitu ya kan. Itu maunya mereka ya. Dan aku yakin mereka ini nggak nyangka gitu ya kan. Nggak nyangka seperti Roy Suryo, Tipu ya kan. Dan ya teman-temannya lah ya. Aku yakin mereka juga nggak nyangka Pak Jokowi akan turun langsung melaporkan mereka. Waduh, bahaya nih. Dalam hati mereka ya ini bagus. Ya Alhamdulillah Pak Jokowi sudah melaporkan. Ini bagus katanya. Itu kata mereka di media sosial. Tapi malamnya aku yakin mereka nggak bisa tidur. Aku yakin mereka nggak bisa tidur, nggak nyenyak tidur. Karena apa? Apalagi Roy Suryo. Aduh, masuk lagi aku ini. Baru aja aku keluar. Makanya ya kan ikut tuh Gus Nur. Sudah taubat ya. Taubat sekarang nggak mau lagi masuk ke ranah ijazah palsu. Udahlah guys ya. Aku jamin mereka yang sudah dilaporkan sama Pak Jokowi, aku jamin, aku yakin pasti masuk. Nah, kalau kalian gimana? Menurut kalian silahkan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.